Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Muhammad Fadli Rahyat. Saya adalah alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta, Angkatan 2020. Saat ini, saya adalah mahasiswa S1 di Teknik Mesin UGM, Angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan sharing-sharing dikit kepada teman-teman semua tentang gimana sih kuliah di teknik mesin itu. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, tadi aku Alfian. Kemudian ada teman saya, ini namanya Daniel Piting, panggilannya Piting. Kemudian ada Hafid Naufal Ahmad, panggilannya Hafid. Kemudian juga ada Bisma, nama lengkapnya Bisma Oscar Perdana Kusuma. Kami semua alumni di Leota, angkatan yang sama, dan masuk di teknik mesin angkatan yang sama juga. Tapi kami datang melalui jalur yang berbeda-beda. Saya dan Bisma masuk ke UGM melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan. Kemudian juga ada Daniel Piting, dia masuk melalui jalur UTBK atau SBMPTN. Dan Hafid masuk melalui jalur ujian mandiri atau ujian tulis. Nah, Oke, kita langsung aja. Pertama-tama kita bakal bahas singkat sih tentang apa sih teknik mesin itu. Jadi teknik mesin itu sebenarnya adalah salah satu program studi atau jurusan ya di Fakultas Teknik di UGM. Dan teknik mesin itu disiplin yang lumayan luas, meskipun lebih luas kayak teknik industri, tapi dia cukup luas jika dibanding dengan teknik-teknik yang lain seperti teknik elektro, teknik nuklir, teknik kimia. Jadi ya tapi ya sebenarnya yang lebih kita tekenin adalah di bagian mekanika di fisika. Nanti juga ada termodinamika, ada vibrasi dan getaran. Kemudian matematika itu biasa namanya teknik, jelas ada matematikanya. Dan yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, kita juga fokus di material bahan. Nah, di teknik mesin itu ada 4 peminatan. Ini nanti akan diambil mahasiswa semester kesekian setelah menyelesaikan beberapa SKS mata kuliah. Mata kuliah yang dipilih ada mekanika terapan, konversi energi, material teknik, dan manufaktur. Mekanika terapan tuh sistemnya ya seperti itu sih, berhubungan dengan bahan, dengan mekanika. Misalnya tadi ada vibrasi, kita bahas tentang mesin. Ini yang benar-benar mesin ya teman-teman. Yang kedua itu konversi energi. Ini berhubungan dengan ya sesuai namanya energi. Jadi misalnya nanti kita bakal fokus di proses-prosesnya begitu. Misalnya pada proses ada mesin. Nah, kalau mekanika terapan itu adalah bagian dia itu yang mendesain mesinnya, yang mendesain hardware-nya lah, yang keras-kerasnya gitu. Kalau konversi energi itu cuma di bagian prosesnya. Proses panasnya masuk seberapa banyak, usaha yang dihasilkan seberapa banyak, horsepower dan torsinya berapa besar gitu. Bisa juga kayak konversi energi lain kayak mungkin itu sih fluida, macam-macam. Nanti ada turbin angin, turbin air, macam-macam. Material teknik itu berhubungan dengan bahan. Bahasa Inggrisnya material science. Nanti kalian di sini bakal belajar tentang material, kayak ada polimer, ada logam, ada keramik, ada komposit. Itu akan dipelajari sangat dalam sana. Yang terakhir ada manufaktur. Ini berhubungan dengan pembuatan suatu mesin, suatu produk. Ini dipelajari di peminatan manufaktur. Nah, teman-teman, teknik mesin itu kan sebenarnya ada banyak, nggak cuma di UGM, ada di ITB, ada di UI. Nah, kenapa sih milih teknik mesin UGM? Oke, kita bisa lihat video ini. Departemen Teknik Mesin dan Industri, DTMI, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, merupakan departemen yang bereputasi di tingkat nasional dan internasional, ditandai dengan berbagai akreditasi yang diperoleh.
DTMI memiliki program studi sarjana, magister, dan doktor di bidang teknik mesin dan teknik industri. DTMI berkomitmen menjadi program studi teknik mesin dan teknik industri yang berkelas dunia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia keteknikan. DTMI memiliki 14 laboratorium yang lengkap, ruang kelas modern, perpustakaan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung program pendidikan dan penelitian. Laboratorium yang tersedia di DTMI meliputi konversi energi, perpindahan kalor dan massa, bahan teknik, teknologi mekanik, sistem dan proses produksi, mekanika fluida, sistem kerja dan ergonomi, teknik mutu dan keandalan, simulasi dan komputasi, perancangan, CNC, rantai pasok dan logistik, perancangan dan pengembangan produk, getaran dan akustik. Pembelajaran dilakukan di ruang kuliah yang nyaman, menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang menuntut mahasiswa belajar mandiri dengan aktif, melakukan diskusi kelompok baik di kelas maupun di luar kelas, untuk meningkatkan kemampuan teoritis dan praktis. Tenaga pengajar DTMI merupakan lulusan dari universitas-universitas ternama di berbagai benua. Mereka ahli di bidangnya, inovatif, dan berdedikasi tinggi dalam mendukung kesuksesan mahasiswa. DTMI aktif menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan pihak industri, pemerintah, maupun perguruan tinggi lainnya. Alumni DTMI sukses dalam meniti karir di bidang perindustrian, kewirausahaan dan akademisi, pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Sivitas akademika dan alumni secara berkesinambungan memberikan sumbangsih dalam mempertahankan posisi departemen untuk tetap berada di garda terdepan dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. DTMI senantiasa memberikan peluang yang besar bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan non-akademik yang diwadahi oleh keluarga mahasiswa teknik mesin dan himpunan mahasiswa teknik industri. DTMI mencetak generasi penerus untuk berkiprah dan berkreasi serta berkontribusi dalam memajukan departemen, universitas, bangsa, dan negara. Better forever. Oh, nah gitu kan videonya teman-teman. Ya semoga aja kalian tertarik untuk masuk ke teknik mesin UGM. Nah, setelah itu pasti kan timbul pertanyaan dari kita semua. Kalau mau masuk teknik mesin itu mau bisa lewat jalur apa aja sih kak? Nah, kita bisa dengar penjelasan dari teman saya, Daniel Piting. Ya, langsung aja. Jadi yang pertama itu, gimana sih caranya masuk ke teknik mesin UGM? Teknik mesin UGM sendiri nyediain 3 jalur masuk. Yang pertama itu ada jalur SNMPTN. Nah, kalian pasti udah tahu lah ini gimana sistemnya. Mungkin kalian yang masuk ke kuota SNMPTN udah mulai mikir-mikir jurusan yang mau didaftar juga. Kalau dari Deloitte sendiri yang keterima lewat jalur ini ada 2, Alfian sama Bisma. Lalu selanjutnya ada jalur UTBK SBMPTN. Nah, jalur ini gimana ya? Pasti kalian juga udah ngerti lah kalau ngapain sih kelas 12 mulai ngejar-ngejar pelajaran. Pasti buat UTBK juga akhirnya.
Nah, ini jalur jalur tes yang disediain sama UGM. Aku juga masuk teknik mesin UGM lewat jalur ini. Sebagai info aja, dulu nilaiku 599,5. Tapi nggak bisa dijadikan acuan sama tahun kalian, soalnya dulu aku cuma ada tes TPS aja, nggak ada sainteknya. Jadi nggak bisa dijadikan acuan. Lalu selanjutnya ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini dibagi lagi jadi dua. Yang pertama ada jalur PBU sama UTUL. Nah, PBU sendiri ini biasanya dibuka habis SNMPTN. Nah, PBU sendiri itu ada tiga cabang. Yang pertama itu ada PBU TM atau PBU kurang beruntung. Lalu ada PBUB atau PBU berprestasi. Yang tiga itu ada PBUK atau PBU kemitraan. Mungkin kalian yang merasa kurang beruntung terus punya nilai yang cukup bisa daftar ke lewat PBU ini, lewat jalur PBU, atau mungkin punya prestasi selama SMA bisa lewat jalur PBUB. Kalau lewat kemitraan dari Deletas sendiri aku belum tahu, jadi mungkin nggak bisa atau nggak tahu lah. Lalu ada jalur UTUL. Kalau dari tahunku yang kemarin, UTUL UGM tuh cuma pakai nilai UTBK sama nilai rapor. Tapi kalau yang tahun ini aku baca-baca minta tes lagi. Jadi harus tes lagi sama pakai nilai UTBK. Kalau nggak salah kayak gitu. Nah, kalau dari kuotanya sendiri SNMPTN tuh ngambil 25%, SBMPTN tuh 35%, Mandiri itu 40%. Nah, dilihat dari kuotanya sendiri, SNMPTN ini memang paling susah ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak keterima lewat jalur SNMPTN ini, nggak usah sedih atau gimana, soalnya masih banyak jalur yang lain. Kalau dari Delaita sendiri yang lewat jalur mandiri ada dua. Yang pertama ada Pulung sama Hafid. Jadi kalau di total dari Delaita sendiri tahun 2020 mesinnya itu ada 5. Oke, makasih, sekian dari saya. Nah, ternyata ada banyak jalan yang untuk masuk ke teknik mesin UGM. Nah, pas sudah masuk, apa sih yang bakal dipelajarin di teknik mesin UGM? Nah, simak penjelasan begini dari saya. Oke semuanya, jadi ini adalah diagram alih mata kuliah di teknik mesin. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari selama paling cepat 4 tahun lah. Nah, ini ada SKS-nya cukup banyak. Dan ini berdasarkan pada kurikulum 2016. Sebenarnya tahun ini akan ada kurikulum baru, namanya kurikulum 2021. Tapi saat ini belum rilis, saya belum tahu kapan, tapi yang jelas tahun ini. Biasanya pergantian kurikulum terjadi setiap 5 tahun gitu. Nah, kita lihat dari tahun pertama ya. Oke, jadi ini dapat dilihat bahwa di tahun pertama ada dibagi menjadi semester 1 dan semester 2. Nah, semester 1 yang dipelajari ada matematika 1, fisika mekanika, kimia teknik, material teknik 1, menggambar teknik dasar, bahasa Inggris teknik, pendidikan agama, dan kewarganegaraan. Kebetulan saya masih baru saja masuk di semester 2. Jadi ya, tapi kami udah cukup tahu tentang apa saja yang dipelajari di tahun pertama, di semester pertama. Untuk matematika 1 sebenarnya cukup simpel teman-teman. Ini jadi yang dibahas cuma kayak matriks, cuma kayak kalkulus dasar, ada integral, ada
diferensial. Tapi ini levelnya masih cukup gampang jika soalnya jika kita bandingin sama matematika teknik sama yang lebih tinggi lah, itu masih masuk gampang karena kita belajar yang dasar-dasar. Semua matkul lain itu sebenarnya juga dasar-dasar. Fisika mekanika itu fisika ini udah kita pelajari di kelas 10. Nanti paling cuma ditambah kayak ilmu-ilmu dikit lah, kayak ada istilahnya join, ada istilahnya angsel, macam-macam. Kemudian di kimia teknik ini kebanyakan masih materi kelas 11 dan 10, cuma kayak mol, stoikiometri, gitu-gitu sih. Tapi nanti juga ada tambahan kayak itu tabel apa sih namanya, tabel properties tabel. Nah itu lihat aja lah. Tapi asik kok kalau kalian suka sama termodinamika, pelajarannya bakal asik banget. Kemudian ada juga material teknik 1. Ini tuh termasuk baru teman-teman. Jadi di sini kita bakal belajar tentang material bahan, kayak tadi ada komposit, ada polimer, ada metal, ada keramik. Nah itu kita pelajarin di sini. Ini isinya teori doang teman-teman. Jadi hitungannya nggak banyak. Tapi ya itu sih, kalau kalian baca bukunya, kalian belajar tentang itu material, ini bagus juga, bakal asik. Yang kelima ada matkul menggambar teknik. Nah ini paling, kalau menurutku ya, ini paling agak butuh banyak usaha, karena nanti di semester di semester pertama kita bakal gambar-gambar, dan ya pasti tugasnya banyak, dan kalau salah biasanya kita diminta revisi. Tapi untung di teknik mesin itu cuma dipelajarin di semester 1. Nah di semester 2 ini akan ada namanya aplikasi komputer dalam perancangan. Nanti gambar teknik akan dapat dilakukan melalui komputer, melalui software kayak AutoCAD, Inventor, macam-macam ya. Tapi ya lebih enak dikit lah kalau kalian gambarnya jelek, kalian bakal lebih nyaman di AKDP, aplikasi komputer dalam perancangan. Kemudian juga ada bahasa Inggris teknik. Ini bahasa Inggris biasa, paling belajarnya bahasa Inggris, terus ditambahin materi-materi dari teknik, bacaan-bacaan teknik. Pendidikan agama, ya biasa agama. Kalau ini sebenarnya asik sih, soalnya kalian nggak bakal disuruh kayak ngapalin ayat. Ini kalau di tempat kayak dosenku ya, jadi cuma pemahaman cerita-cerita, asik deh pokoknya. PKN juga kurang lebih sama kayak agama. Oh ya teman-teman, jadi di kuliah kan sistemnya adalah SKS. SKS itu maksudnya jadi setiap semester mahasiswa itu dapat mengambil sekian banyak SKS tergantung nilai IP kalian sebelumnya. Kalau khusus semester 1 ini udah dipaketin. Jadi ini ada 19 SKS, ini udah dipaketin. Kalian cuma bisa ngambil di sini, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Nah di semester 2 kalau kalian udah dapat nilai IP dari semester 1, kalian bisa milih tergantung nilai IP kalian. Kalau IP kalian di atas 3, kalian bisa milih 24. Di nilainya 2-3 bisa ngambil 21, dan gitulah. Dan nilai misalnya kalian dapat nilai IP 3,5. Nah 3,5 itu kalian bisa ngambil 24 SKS, bisa kurang, jadi bebas lah. Jadi kalian mau santai, mau cepat, itu tergantung kalian masing-masing. Nah ini kan di semester 2 yang terdaftar ada 21 SKS. Nah 3 SKS nya dari mana? Nah biasanya ini diambil dari itu matkul atas. Misalnya dari semester 4 kita bisa ngambil ini perpindahan tolak dan massa. Dari semester 6 kita bisa ngambil ini TPAD. Pokoknya asik deh. Kemudian itu sih. Dan oh ya, ketika kalian mengambil mata kuliah itu harus ada persyaratannya teman-teman. Misalnya kalau kalian mau ngambil matematika teknik 1, kalian udah harus
menyelesaikan matematika 2 dan matematika 1. Kalau kalian belum selesai yang 1 sama 2, yang dasar, kalian belum bisa ngambil. Jadi kalau misalnya kalian masih semester 2, mau ngambil mata kuliah semester 6 yang ini, yang praktikum perpindahan kalor dan massa, ini belum bisa. Soalnya kalian harus ngambil ini dulu, harus ngambil perpindahan kalor dan massa 2 dan perpindahan kalor dan massa 1. Jadi ya pelan-pelan teman-teman. Ada prosesnya, ada jalur belajarnya. Dan umumnya ketika ngambil itu ya kalian juga harus dapat nilai bagus lah. Minimal tuh E. Udah, tapi E itu ya itu sih. Kalau kalian dapat A itu udah bagus banget. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sekarang kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kegiatan ekskul di fakultas di UGM. Nah, ekskul ini istilahnya adalah tim. Sebenarnya nggak cuma tim ya, ada UKM, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah tim-tim. Nah, tim-tim itu kayak gimana? Mari kita simak penjelasan dari teman saya, Bisma. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang bergabung dalam tim di Teknik Mesin UGM. Next. Jadi tim apa aja sih yang bisa kalian ikuti itu? Jadi ada beberapa tim yang biasa diikuti. Jadi satu itu Bima Sakti Racing Team, kemudian ada Arjuna Electric Vehicle Team, kemudian ada tim Semar, dan juga Gamma Force atau Gajah Mada Flying Object Research Center. Kemudian ada Gamantarai, Gajah Mada Marine and Naval Technology Advanced Research Activity. Kemudian ada juga Gajah Mada Robotic Team. Selain itu ada Gajah Mada Aerospace Team. Nah, setiap tim ini mereka memiliki spesialisasi dan bidang mereka masing-masing. Nah, jadi next, apa aja sih spesialisasi setiap tim? Nah, kalau di Bima Sakti Racing Team itu Bima Sakti memiliki spesialisasi dan juga bidang dalam membangun dan mengembangkan mobil balap Formula Student. Jadi Formula Student itu semacam balapan formula yang itu diikuti di kelas mahasiswa. Nah, tapi sama seperti tim Arjuna, mereka juga mengembangkan dan juga membangun mobil balap Formula Student. Cuman perbedaan antara kedua tim ini adalah Bima Sakti itu berbasis internal combustion engine, jadi mereka menggunakan mesin bakar kayak ya mesin motor gitu. Kalau Arjuna itu mereka berbasis electric vehicle, jadi mereka lebih menggunakan baterai dan juga electric motor. Kemudian ada juga tim Semar. Nah, Semar ini mereka memiliki spesialisasi dalam membangun dan mengembangkan mobil hemat energi dan juga ramah lingkungan. Jadi mereka mengembangkan kayak teknologi hybrid dan juga berbagai macam teknologi hemat energi lainnya. Kemudian ada juga Gamma Force. Nah, Gamma Force ini mereka membangun dan juga mengembangkan teknologi robot terbang ya seperti drone, UAV dan lain sebagainya. Nah, itu adalah spesialisasinya Gamma Force. Kemudian ada juga Gamantarai. Nah, Gamantarai ini mereka memiliki spesialisasi dalam membangun dan mengembangkan teknologi perkapalan yang mana teknologi perkapalan itu mereka unmanned, jadi seperti robot tapi kapal gitu. Nah, atau bahasa lainnya adalah unmanned surface vehicle gitu. Kemudian ada juga GMAT. Nah, GMAT ini mereka spesialisasinya adalah dalam membangun dan mengembangkan teknologi di bidang kedirgandaraan dan juga rocket science. Jadi mereka lebih sering membangun roket dan juga peluru kendali dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada GMRT. Nah, GMRT ini adalah tim robotiknya UGM. Nah, mereka ini membangun dan mengembangkan teknologi robotik ya, berbagai jenis robot itu mereka kembangkan. Itu. Nah, next. Nah, jadi apa aja sih yang bisa kita dapat ketika kita masuk dalam tim? Nah, satu, kita bisa dapat berbagai ilmu dan juga pengetahuan yang itu bisa jadi nggak kita dapat waktu kita di kelas, waktu kuliah. Nah, itu malah kita bisa dapat itu di waktu kita ikut tim. Kayak seperti contohnya kita pengaplikasiannya pada kehidupan nyata itu ada di dalam tim. Kemudian ada juga berbagai macam keterampilan dan juga soft skill dalam menggunakan alat-alat. Nah, katakanlah nanti kalau
seperti di Bima Sakti itu diajarkan bagaimana cara menggunakan gerinda dan juga mesin itu dan sebagainya. Nah, itu sangat berguna karena di teknik mesin nanti akan ada juga praktikum menggunakan mesin itu dan juga praktikum lainnya. Nah, ketika masuk dalam tim itu kita bisa apa ya? Kalau seperti aku misalkan itu memiliki head start lah, head start di dalam pengetahuan memakai gerinda dan juga mesin itu atau sejenisnya. Ya, kemudian juga ada pengalaman bekerjasama dalam tim. Ya. Di setiap tim itu sangat penting dalam apa ya bekerja sama dan juga saling membantu antar setiap divisi dan juga antar setiap anggota. Karena tim itu sendiri basicnya mereka apa ya kebersamaan. Jadi ketika ada satu orang yang tidak bisa tidak berkoordinasi atau berkooperatif dengan baik, itu pasti akan ada masalah. Makanya di dalam tim ini kita memiliki pengalaman bekerjasama dalam tim, yang mana nanti pengalaman itu sangat berguna ketika kita mencari pekerjaan nanti. Kemudian juga tim itu juga bisa menjadi sebagai suatu wadah atau sebagai suatu tempat di mana kalian bisa menyalurkan segala minat dan bakat kalian sendiri. Seperti aku juga contohnya itu kan memiliki banyak minat dan juga bakat di bidang otomotif khususnya motorsport. Nah, maka dari itu ketika aku masuk Bima Sakti itu menjadi suatu poin tambah atau suatu benefit yang penting bagiku. Gitu. Nah, selain itu yang terpilih lagi adalah ketika kita masuk dalam tim itu bisa menjadi suatu poin tambahan yang bisa mengangkat nama baik kalian yang ada di dalam CV kalian ketika besok mendaftar pekerjaan gitu. Next. Nah, ini ada tips dan trik ketika mau masuk bagian dalam tim besok. Nah, yang pertama itu kita harus menjadi pribadi yang siap bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Karena ketika kita tidak mau bekerja keras dan kita malah hanya bermalas-malasan, itu malah kita bisa susah nanti ketika masuk dalam tim. Dan kita juga harus memiliki keinginan dan ambisi yang kuat untuk belajar hal-hal baru. Seperti katakanlah di Bima Sakti ini aku diharuskan untuk memiliki keinginan untuk belajar banyak tentang segala sistem mobil, khususnya mobil balap gitu. Jadi aku tahu banyak seperti proses pembakaran dan lain sebagainya, itu aku tahu banyak karena itu aku masuk dalam tim gitu. Next. Nah, jadi ini adalah penjelasan singkatnya dari tim-tim yang ada di dalam yang bisa kalian ikuti. Nah, jadi tim apapun itu yang kalian mau masuki, itu yang terpenting adalah kalian harus harus memiliki niat yang besar untuk dalam tim, sehingga nanti tidak setengah-setengah nanti kalian masuk dalam tim. Terima kasih. Oke, sip. Makasih ya, Bis. Oke. Nah, setelah kita tahu apa yang dapat kita pelajarin dari mata kuliah di bidang akademik, di bidang non-akademik, nah, pastikan pasti kita bakal bingung. Nah, ilmu itu bakal dipakai buat apa? Nah, setelah itu akhirnya kan kita bakal kerja kan. Nah, habis lulus nanti kita bakal kerja di mana? Ini dijelasin oleh teman saya, Hafid. Silakan, Hafid. Oke, berikutnya kita akan masuk ke poin keempat, yaitu prospek kerja teknik mesin UGM. Jadi kalau udah lulus dari jurusan ini, kita memiliki peluang kerja di mana aja sih? Oke, sebelum masuk ke bahasan utama kita akan lihat dulu gambaran umum prospek kerja teknik mesin UGM ini. Di sini saya sedang bagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama, lulusan teknik mesin itu diperlukan di industri otomotif, bisa sebagai mekanis maupun teknisi. Contoh-contoh dari industri tersebut yaitu seperti Toyota, Honda, dan juga Daihatsu. Kemudian yang kedua, lulusan teknik mesin itu juga diperlukan di industri kedirgantaraan atau pesawat terbang. Meskipun sudah ada jurusan khusus untuk kedirgantaraan ini seperti FTMB, tetapi peran teknik mesin sendiri masih cukup penting dalam industri ini.
Kemudian untuk poin ketiga, yang menurut saya cukup krusial, yaitu lulusan teknik mesin itu masih diperlukan di industri manufaktur dan otomatisasi. Mengingat banyaknya industri manufaktur yang menyebar luas di Indonesia bahkan di dunia. Jadi peluang kita sebagai lulusan teknik mesin yang masih fresh graduate itu cukup besar dalam poin ini. Dan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu peluang karirnya. Di sini saya membaginya menjadi 4 poin, tapi perlu diingat bahwa ini hanyalah beberapa contoh dan tidak terbatas hanya pada poin-poin ini saja. Masih banyak prospek kerja yang sangat luas yang tidak termasuk dalam 4 poin ini. Jadi ini tidak terbatas dalam 4 poin ini aja ya intinya lah. Yang pertama adalah di BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada teknisi dan operator pabrik. Kemudian ada perancang dan teknisi mesin, dan yang terakhir yaitu perusahaan swasta. Jadi kita masuk ke poin pertama, yaitu BUMN. Sebagai lulusan teknik mesin, kita tuh berpeluang kerja di mana aja sih kok di BUMN tuh? Ya banyak sih, mulai dari Pertamina, itu ya susah lah Pertamina lah. Itu KAI, Kereta Api Indonesia, bisa juga di Garuda Indonesia. Walaupun Pertamina merupakan perusahaan minyak, namun karena prospek kerja di teknik mesin itu cukup luas, maka ya gitu, lulusan teknik mesin itu masih dibutuhkan di Pertamina sebagai mungkin operator mesinnya atau sebagai teknisinya. Terus yang poin kedua ada teknisi dan operator pabrik. Untuk poin ini tuh jadi ya kita tuh memiliki peran sentral dalam aktivitas produksi di suatu pabrik, seperti mengontrol ataupun sebagai pengecekan rutin dari alat-alat pabrik itu. Teknisi pabrik sendiri bertugas untuk melakukan kajian terhadap rancangan pabrik dan mempelajari pabrik untuk masa yang akan datang. Jadi bisa memprediksi risiko-risikonya maupun ya memperbaiki efisiensi ataupun meningkatkan efisiensi musik. Oke, kita akan masuk ke prospek kerja teknik mesin UGM. Jadi kalau udah masuk, kita bisa berpulang kerja di mana aja sih? Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita akan melihat dulu gambaran umum tentang prospek kerja teknik mesin UGM ini. Jadi saya membaginya menjadi 3 poin, yaitu lulusan teknik mesin diperlukan di industri otomotif, bisa sebagai teknisi maupun sebagai mekanisnya. Perusahaan-perusahaannya ya seperti Honda, Daihatsu, Ford, Toyota, Mitsubishi mungkin, dan masih banyak lagi. Kemudian teknik mesin itu juga dibutuhkan di industri kedirgantaraan atau pesawat terbang. Meskipun sudah ada jurusan khusus untuk kedirgantaraan seperti FTMB, namun peran dari lulusan teknik mesin itu masih cukup penting dalam industri ini. Poin ketiga, yaitu poin yang menurut saya cukup krusial, yaitu teknik mesin ini berpeluang untuk bekerja di industri manufaktur dan otomatisasi, yaitu karena mengingat banyaknya industri-industri ini menyebar luas di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi kita sebagai lulusan teknik mesin UGM berpeluang tinggi untuk bekerja di salah satu perusahaan itu. Dan kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu peluang karir sebagai teknik mesin UGM. Ini saya bagi menjadi 4 poin, namun perlu diketahui bahwa ini hanyalah beberapa contoh dari banyaknya prospek kerja teknik mesin yang ada. Jadi tidak hanya terbatas oleh poin-poin ini saja. Oke, untuk poin pertama yaitu ada di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
kemudian ada teknisi dan operator pabrik, ada perancangan teknisi mesin, dan juga perusahaan swasta. Kita masuk ke poin utama kita masuk ke poin pertama, yaitu BUMN. Jadi untuk BUMN ini sendiri, kita bisa bekerja di mana aja sih sebagai lulusan teknik mesin itu? Ya banyak sih, contohnya ya ada di Pertamina, KAI, atau Garuda Indonesia. Kemudian sebagai lulusan teknik mesin, kita juga berpeluang untuk bekerja sebagai teknisi dan operator pabrik. Jadi teknisi dan operator pabrik ini merupakan seorang yang punya peran sentral dalam aktivitas produksi suatu pabrik. Bisa mulai dari mengontrol mesin-mesin pabrik atau melakukan pengecekan rutin terhadap mesin-mesin yang ada di pabrik. Jadi teknisi pabrik sendiri memiliki tugas untuk melakukan kajian terhadap rancangan pabrik dan mempelajari pabrik untuk masa yang akan datang. Kalau kita masuk di sini, kita harus ngapain aja sih? Oke. Jadi peran dan tanggung jawab yang dimiliki sebagai seorang teknisi dan operator pabrik itu yaitu, pertama, kita harus bisa mendesain sebuah tampilan pabrik baik melalui aplikasi maupun di atas kertas. Bisa menggunakan software-software seperti AutoCAD, Autodesk, maupun software desain lainnya. Atau kita bisa melakukannya di cetak biru atau di atas kertas gitu. Yang kedua yaitu sebagai teknisi dan operator pabrik, kita juga harus melakukan metode dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan di sekitar pabrik. Tentu hal ini sangat penting mengingat keadaan bumi kita sekarang ini. Yang ketiga, tentu sesuai namanya, tanggung jawab kita yaitu mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan lain yang ada di pabrik. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa untuk mengontrol dan mengatur bahan baku untuk proses produksi agar sesuai dengan ketentuan perusahaan. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu perancang dan teknisi mesin. Untuk perancang dan teknisi mesin ini sendiri yaitu kita bertugas untuk merancang desain dan juga mengembangkan peralatan elektronik, peralatan komunikasi, otomotif, ataupun yang lainnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Selain desain, profesi ini juga memiliki peran untuk pemeliharaan suatu sistem mekanik. Ya sekilas memang mirip seperti poin sebelumnya ya. Oke, untuk tanggung jawab dan peran yang kita dapatkan saat memasuki ranah ini yaitu, pertama, kita harus bisa merancang dan mengembangkan peralatan-peralatan elektronik di rumah tangga, komunikasi, ataupun peralatan kantor. Tidak cuma itu aja sih, yang penting sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu mempresentasikan jenis teknologi baru dalam peralatan mesin. Jadi desain-desain yang sudah kita buat di aplikasi atau di software-software sebelumnya, kita presentasikan kepada mungkin konsumen-konsumen yang tertarik sehingga mereka akan melirik produk-produk yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan desain yang diikuti dengan tren teknologi mesin saat ini. Jadi ya desain-desain yang kita buat itu harus sejalan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen itu atau tren-tren yang ada gitu. Jangan sampai melenceng sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan riset-riset terhadap desain dan juga teknologi mesin untuk mengembangkan ide-ide dalam merancang sebuah teknologi mesin yang baru. Ya semacam inovasi lah untuk kedepannya bagaimana supaya desain-desain yang ada itu dan juga mesin-mesin yang kita kembangkan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada perusahaan swasta. Ya mungkin ada udah
familiar dengan perusahaan-perusahaan ini. Yang pertama itu Astra International. Jadi Astra International itu merupakan sebuah perusahaan konglomerat multinasional yang memiliki anak perusahaan seperti Astra Honda, Toyota, dan juga Daihatsu. Kemudian kita sebagai lulusan teknik mesin juga berpeluang untuk bekerja di perusahaan Shell. Ya mungkin sudah familiar lah di ini dengan logo ini. Yaitu perusahaan minyak ternama yang memiliki peran cukup besar dalam perminyakan di dunia ini. Jadi perusahaan Shell ini sendiri juga merupakan salah satu dari 6 perusahaan minyak besar yang ada di dunia. Shell ini juga merupakan perusahaan yang salah satu perusahaan yang paling berharga di dunia, jadi memiliki peran yang cukup besar. Kemudian terakhir ada BP atau British Petroleum, yang merupakan juga sebuah perusahaan minyak, tapi lebih ke minyak bumi ya, yang bermarkas di London. Nah, selain keempat poin yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak poin-poin atau prospek kerja lainnya lah yang bisa kita ambil. Jadi mulai dari dosen, kita bisa mengambil S2 atau S3 setelah lulus dari 1. Kita bisa juga memulai bisnis sendiri sebagai lulusan teknik mesin, seperti menciptakan produk-produk atau alat-alat yang dapat membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita juga bisa bekerja sebagai konsultan mesin, atau kita juga bisa bekerja sebagai researcher, bisa bekerja sebagai insinyur pengelasan atau apalah gitu. Ya bisa lihat, ada di gambar ini loh. Jadi teknik mesin sendiri memang cukup luas lah prospek kerjanya. Bisa meranah dan bisa menyebar ke mana saja, seperti kelistrikan, perminyakan, pertambangan. Karena ya itu bidang-bidang tersebut kan tidak lepas dari peran mesin. Jadi dibutuhkan lulusan teknik mesin seperti kita dalam bidang-bidang tersebut. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Hafid. Oke, setelah Hafid ini acara ini udah selesai. Sekarang kita simpulkan. Pada hari ini kita udah bahas tentang apa itu teknik mesin, apa aja sih jalur untuk masuk teknik mesin, apa itu yang dipelajarin, dan tim-timnya kayak gimana, dan prospek kerjanya sekalian. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih udah datang, udah hadir. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak gak jelasnya. Semoga kalian bisa sampai di teknik mesin UGM tahun ini atau teman. Terima kasih banyak semuanya.